Freddy Ye tertawa dengan liar, suara tawaannya bergema di seluruh kediaman keluarga Ye. Kamu benar-benar gila. Freddy Ye menunjuk Wilbert Ye, kamu masih akan baik-baik saja jika pergi dengan Jenderal Beiming, karena aku tidak dapat membunuhmu di dalam militer. Namun sekarang kamu justru menolaknya di hadapan banyak orang, di mana kamu menempatkan Jenderal Beiming. Freddy Ye melangkah ke depan. Tekanan dari ilmu bela diri iblis surga menerjang keluar. Baguslah, karena kamu tidak bersedia pergi, maka aku akan membunuhmu di sini. Setelah berkata, Freddy Ye menghentak ujung jari kakinya, lalu tubuhnya dengan aura ungu melesat ke atas langit, tingginya mencapai puluhan meter, titik hitam di langit, membuat cahaya matahari terhadang. Selanjutnya sebuah pedang besar dengan cahaya ungu, membawa tekanan yang sangat besar, tertebas dari atas langit ke bawah. Wilbert Ye menarik nafas, tatapannya yang datar berubah menjadi sangat tajam. Dia mengerahkan kitab 1000 cahaya di dalam hatinya, dan tiba-tiba Wilbert Ye menyadari, luka di tubuhnya ternyata perlahan-lahan pulih. Ini adalah bagian kedua dari kitab 1000 cahaya yang bernama Bab Penyelamat Dunia. Ternyata saat ini telah berhasil dia aktifkan. Namun dia masih belum sepenuhnya menguasai bab penyelamat dunia ini, sehingga proses pemulihan sangat lambat. Kalau begitu tambah kekuatan sekali lagi. Wilbert Ye membuka telapak tangannya, dan sekali lagi mengeluarkan segenggam pil obat, setelah itu mengangkat kepalanya dan menelan semuanya. Anak ini, ternyata berani makan pil obat seperti ini. Apakah dia tidak takut energi obat akan saling menyerang, dan mengakibatkan tubuhnya terurai? Hehe, mungkin sudah terlalu tertekan. Dia berpikir menggunakan pil obat untuk memulihkan lukanya. Benar-benar terlalu bodoh, aku ingin melihat bagaimana dia akan mati. William Zhao dan Morgan Singh tersenyum dingin, Wilbert Ye ini sedang mencari jalur kematiannya sendiri. Sedangkan Berta Beiming sejak awal sudah tercengang hingga tidak dapat berkata-kata. Terluka di tengah militer adalah yang biasa, bahkan terkadang lukanya mencapai titik yang berat. Mereka membutuhkan jumlah pil obat yang besar untuk mengobatinya. Namun mereka juga hanya berani menggunakan pil obat secara bertahap, dan tidak berani seperti Wilbert Ye yang langsung menelan semuanya. Anak ini benar-benar seperti monster. Wilbert Ye tidak memedulikan tatapan dan pikiran orang lain. Dia tersenyum dingin, mencoba mengerahkan kitab 1000 cahaya. Lalu dia menyadari, pil obat yang tertelan olehnya ternyata terproses dengan sangat cepat. Lalu energi obat masuk ke dalam meridian, peredaran darah, dan organ tubuhnya dengan cepat. Bahkan energi obat juga masuk ke otot kaki dan tangannya, sehingga efek pemulihan dapat terlihat secara mata telanjang. Seharusnya sudah cukup. Wilbert Ye mengangkat kepalanya. Dia memandangi tebasan pedang berwarna ungu yang akan tertebas ke arahnya. Dia menghentak kakinya, lalu tubuhnya melesat ke atas langit. Dia ini sedang cari mati. Raymond Ye memandangi Wilbert Ye yang tiba-tiba menerjang ke atas langit. Kedua matanya menjadi merah. Dia menggertak giginya, tubuhnya menjadi tidak berhenti bergetar. Dia hanya tingkat pembekuan darah keempat saja. Kenapa dia berani melakukan ini? Jantung Yandi Zuo juga bergetar dengan kuat, karena dia tahu akibat dari tindakan Wilbert Ye ini. Meskipun tidak mati, dia akan terluka berat. Semua petarung akan tahu, di saat tingkat pembekuan darah, fisik seorang petarung dalam masa pertumbuhan. Dan di saat ini fisik dari petarung masih belum tumbuh dengan sempurna. Sehingga meskipun ledakan energi yang dihasilkan sangat besar, orang tersebut tetap memiliki titik batasnya. Yang paling mudah dijelaskan adalah berapa tinggi lesatannya ke atas langit. Tingkat pembekuan darah pertama, paling tinggi dapat menerjang ke atas langit setinggi 8 meter, dan 8 meter adalah titik batas tingkat pembekuan darah pertama, disebut sebagai batas akhir. Petarung dengan tingkat pembekuan darah ke-9, paling tinggi dapat mencapai 18 meter, ini juga merupakan batas akhir dari petarung tingkat pembekuan darah. Sedangkan Wilbert Ye hanya berada di tingkat pembekuan darah keempat, paling tinggi hanya dapat mencapai 12 meter, meskipun kekuatannya tidak biasa, jika dia memaksanya, setidaknya dia juga hanya dapat mencapai 13 meter,
namun jika dibandingkan dengan Freddie Ye yang berada di tingkat pengecoran nadi ke-8, jaraknya masih sangat jauh. Mencapai tingkat pengecoran nadi pertama, petarung dapat menerjang hingga setinggi 30 meter. Jika mencapai tingkatan seperti Freddie Ye, maka hanya dengan sedikit hentakan, dia sudah dapat mencapai 70 hingga 80 meter. Dan lesatan Freddie Ye tadi, dia sudah mencapai 75 meter dari daratan. Bagaimana bisa Wilbert Ye dibandingkan dengannya? Bahkan hanya tebasan pedang Freddie Ye sudah cukup untuk membunuhnya. Mereka mengangkat kepala mereka, tubuh Freddie Ye masih sedang melesat, kecepatannya tidak berkurang, 13 meter, 15 meter, 18 meter. Semua orang menatap ke atas langit melihat sosok tersebut, lalu mereka semua terkejut, satu hentakan langsung melesat 18 meter. Hal ini tidak mungkin dapat dicapai seorang petarung tingkat pembekuan darah keempat. Selain itu, dia masih terus melesat. Wilbert Ye mengerahkan kekuatan spiritual, melebarkan peredaran darahnya. Seketika fisiknya mulai berubah menjadi kekar. Selain itu energinya sama sekali tidak berkurang, sebaliknya masih terus memberikannya kekuatan untuk melesat. 25 meter, 32 meter. Suasana menjadi hening, tidak ada yang berbicara. Jika orang ini dibawa ke militer, tidak perlu 2 tahun, dia pasti sudah menjadi jenderal. Tatapan Berta Beiming terlihat serius. Dia menatapi Wilbert Ye, dan jantungnya tidak berhenti bergejolak. Anak ini, jika tidak dibunuh hari ini, di waktu yang akan datang pasti akan menjadi bencana. Niat membunuh Morgan Singh sekali lagi muncul. Penampilan Wilbert Ye telah memprovokasi dirinya. Dia sepertinya mulai mengerti mengapa paviliun harta berharga bersedia menggunakan harta spiritual tingkat langit untuk menyelamatkan Wilbert Ye. Ketua, sepertinya sudah ada harapan. Orang dari istana Hell Hunting menatap Wilbert Ye, lalu berkata, keluarga Ye mendapatkan seorang orang bertalenta, namun kelewatan sesosok monster. Yandi Zuo menghela nafas, dengan talenta Wilbert Ye, seharusnya dia tidak mendapatkan perlakuan seperti ini, seharusnya dia menikmati sumber daya keluarga Ye, menjadi murid kebanggaan mereka, namun sekarang, justru nyawanya dalam ancaman. Duang. Dia saat Wilbert Ye mencapai 50 meter, di tengah tubuhnya, muncul suara ledakan, lalu kekuatan spiritual menerjang keluar. Dia memanfaatkan kekuatan ini untuk menerjang 10 meter lagi, sehingga dia mencapai 55 meter. Orang-orang di bawah sangat terkejut. 6 lapis otot dan pembuluh darah. Wilbert Ye yang baru berada di tingkat pembekuan darah keempat sudah membuka 6 lapis otot dan pembuluh darah. Lesatan terakhir itu, berasal dari kekuatan 6 lapis otot dan pembuluh darah. Wilbert, ternyata telah membuka 6 lapis otot dan pembuluh darah. Raymond Ye mengepalkan kedua tangannya. Wilbert Ye yang membuka 6 lapis otot dan pembuluh darah telah membuatnya menggila. Karena dirinya saja, hingga saat ini hanya dapat membuka 5 lapis otot dan pembuluh darah. Ini adalah jumlah yang dapat dicapai orang biasa. Bahkan Freddie Ye sekarang hanya membuka 5 lapis otot dan pembuluh darah. Sedangkan dia sudah berada di tingkat pengecoran nadi ke-8. Meskipun selanjutnya membuka otot dan pembuluh darah lagi, dia juga hanya akan kesulitan saja. Sedangkan Wilbert Ye, dia telah membuka 6 lapisan otot dan pembuluh darah di tingkat pembekuan darah keempat, masa depannya sudah tidak terbatas. Wajah Raymond Ye terlihat muram. Saat itu jika dia berkata, maka Wilbert Ye tidak perlu ribut hingga seperti ini. Wilbert Ye yang sekarang, sudah memutuskan hubungan dengannya. Dengan sikap Wilbert Ye sekarang, mungkin dia tidak akan memaafkan dirinya begitu saja. Selain itu, sekarang dia berada di kondisi yang berbahaya. Bocah, kamu harus mati. Serangan Freddie Ye ini, pasti akan membunuhnya di sini. Meskipun dia membuka sebanyak apapun lapisan otot dan pembuluh darah, semua itu tetap tidak berguna. Morgan Singh mulai takut, bahkan kolam petir milik Sekte Ling Qiao tidak membuatnya takut, dan ternyata Wilbert Ye berhasil membuatnya takut. Bahkan dia juga tidak berani membayangkannya, Wilbert Ye di masa depan, akan mencapai keberhasilan setinggi apa. Tatapan semua orang terpusat pada sosok tersebut.
dan tidak ada yang berani berkedip. Freddy Ye sudah menurun di ketinggian 60 meter, energi kuat yang melesat itu sudah menusuk kulit Wilbert Ye hingga dia kesakitan. Hanya saja, dia sama sekali tidak mundur. Matilah, lenyaplah untuk aku. Freddy Ye dengan jelas merasakan energi mengerikan dari 6 lapis otot dan pembuluh darah yang dibuka oleh Wilbert Ye. Jika membiarkannya berkembang, di waktu yang akan dirinya akan kesulitan. Dan di tangan Wilbert Ye, muncul sebuah pedang tingkat misterius menengah, pedang aliran cahaya. Setelah mengerahkan jurus Nine Sun God, sebuah energi yang masuk ke pedang aliran cahaya, sekujur pedang langsung terselimuti cahaya api. Percikan api juga muncul, Wilbert Ye mengangkat pedang aliran cahaya dan menebaskannya ke arah pedang iblis surga milik Freddy Ye. Duang. Cahaya iblis berwarna ungu saling bersentuhan dengan api berwarna keemasan. Seketika suara ledakan yang keras muncul, dua energi saat ini mengeluarkan gelombang, menerjang ke segala arah, seorang tingkat pembekuan darah, dan seorang pengecoran nadi. Apakah sudah seganas ini? Ini sudah lebih tegang dari pertarungan antara tingkat pelancar energi pengumpul Yuan dan tingkat Yuan. Semua orang terkejut menyaksikannya, tidak tahu Wilbert Ye dan Freddy Ye sedang dalam pertarungan apa, lalu mendapatkan serangan seperti apa. Dua energi tersebut mungkin sudah terlalu kuat untuk mereka berdua. Bocah, itu hanya alat spiritual tingkat misterius saja, terlebih lagi kamu seorang sampah. Sedangkan di pedang iblis surga milik aku ini berada di tingkat langit kelas atas, bagaimana bisa kamu bertanding denganku? Freddy Ye menggertak giginya, kedua matanya seperti ingin memancarkan api. Penampilan dari Wilbert Ye benar-benar telah memprovokasi dirinya, dia sama sekali tidak dapat membiarkan Wilbert Ye hidup. Jika dia membunuhnya, maka dirinya Freddy Ye akan menjadi nomor satu di keluarga Ye. Lihat tebasan aku ini akan menghancurkanmu. Freddy Ye mengerahkan kekuatan iblis surga di dalam tubuhnya dengan ganas, cahaya ungu seketika menyorot. Pedang iblis surga, tebasan iblis surga. Di atas pedang iblis surga, terbentuk bayangan hitam, dan berdiri di atas pedang, lalu memandangi Wilbert Ye yang berada di posisi lebih rendah. Sebuah energi pedang tertebas, menerjang ke arah Wilbert Ye, bahkan udara yang dilewati tebasan tersebut ikut meringkuk. Kekuatan dari pedang iblis surga ternyata begitu mengerikan. Hanya berada di tangan seorang petarung tingkat pengecoran nadi saja, dia sudah dapat mengeluarkan energi yang begitu mengerikan. Alat spiritual tingkat langit kelas atas memberikan Freddy Ye kemungkinan untuk membunuh lawannya. Wilbert Ye merasakan energi kuat yang berasal dari energi pedang iblis tersebut, bahkan dirinya saat ini menjadi sulit bernafas. Alat tingkat misterius masih terlalu rendah. Wilbert Ye menggertak giginya, jika dia tetap bertarung, hari ini dia pasti akan mati. Krek, krek. Dan di saat ini, Wilbert Ye menyadari ada retakan di atas pedang aliran cahaya miliknya. Selanjutnya, retakan mulai membanyak. Ini adalah tanda pedang aliran cahaya akan hancur. Sebuah cahaya ungu gelap saat ini menyelimuti tubuh Wilbert Ye, dan pedang aliran cahaya ini, di saat ini dengan sendirinya terhisap ke dalam tas Qian Kun miliknya. Dia menoleh, lalu ternyata langsung menggunakan kedua tangannya menangkap pedang iblis surga. Tekanan yang berat membuat tubuhnya hampir meledak. Duang, duang, duang. Namun di saat ini, cahaya ungu gelap itu semakin kecil, lalu Wilbert Ye terbungkus, dan akhirnya berubah menjadi titik kecil hitam, dan melesat ke arah tenggara. Duang. Energi pedang iblis surga itu mendarat di halaman kediaman keluarga Ye, dan langsung menghasilkan sebuah bendungan yang sangat dalam, dengan meninggalkan energi berwarna ungu yang mengalir di sana, terlihat sangat mengerikan. Hanya saja, tidak terlihat sosok Wilbert Ye. Di langit yang kejauhan, muncul suara tawaan. Freddy Ye, tunggu saja, 1 tahun lagi, atau bahkan setengah, aku Wilbert Ye akan kembali. Saat itu, kamu tidak akan seperti hari ini lagi. Nyawamu sudah berada di tanganku Wilbert Ye. Raymond Ye, kuburlah ibuku dengan tenang, atau aku juga tidak akan melepaskanmu. Beberapa saat kemudian, semua orang baru sadar,
ternyata Wilbert Ye melarikan diri. Sedangkan Raymond Ye menoleh ke arah Wilbert Ye menghilang, suara Wilbert Ye bergema di telinganya, kemudian dia menjadi merasa sedih, sepertinya, aku benar-benar sudah salah. Aku telah melakukan kesalahan besar. Namun melarikan di saat ini, tidak memalukan, justru membuat orang-orang terkejut. Di bawah pedang iblis surga, ternyata anak itu bisa melarikan diri, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Rambut panjang Freddy Ye berantakan, layaknya orang gila, pedang iblis surga di tangannya masih memancarkan cahaya ungu, energi yang mengerikan itu sudah cukup membuat seorang petarung tingkat Yuan ketakutan. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri di bawah tebasan pedang iblis surga aku? Freddy Ye menggertak giginya, dia memandangi pedang iblis surga di tangannya. 3 bulan, sudah 3 bulan dia berada di Sekte Ling Qiao. Dia menghabiskan waktu 1 bulan untuk menguasai pedang iblis surga. Selama waktu 2 bulan, sudah tidak tahu ada berapa banyak darah dari petarung tingkat pelancar energi pengumpul Yuan yang berada di pedangnya. Tetapi ternyata hari ini seorang petarung tingkat pembekuan darah keempat bisa melarikan diri. Kakak Wilbert tidak mati, dia masih hidup. Daniela Lin berkata dengan semangat. William Zhao tatapannya terlihat dingin, aku tadi melihat energi pedang iblis surga telah menghancurkan pedang aliran cahaya miliknya, bahkan sudah mengalir ke dalam meridiannya, meskipun dia melarikan diri, dia tetap akan mati dalam waktu yang tidak lama. Cepat, kembali ke paviliun harta berharga dan beritahu kakak, Wilbert Ye pergi ke arah tenggara, minta kakak untuk mengutus orang, dan cepat ke arah tenggara mencari orang. Yandi Zuo segera memerintahkan pengawal paviliun harta berharga di sisinya. Dia tidak ingin membuang waktu, sehingga langsung memberikan perintah. Pria bertopeng saat ini juga pergi seorang diri. William Zhao, sampaikan ke sekretaris sekte, minta dia untuk mengutus 30 murid istana petir, pergi ke arah tenggara untuk melakukan pencarian. Morgan Singh memanggilnya tanpa menggunakan kata, saudara. Dapat diketahui saat ini dia sudah sangat kesal. Tubuh William Zhao bergetar, lalu dia tetap berkata, saudara, kita membutuhkan waktu 5 hari untuk mengutus orang dari sekte. Aku khawatir sudah tidak sempat. Selain itu anak tersebut juga sudah terhantam energi pedang iblis surga. Meskipun tidak memedulikannya, dia tetap akan mati. Untuk apa kita? Sebelum ucapannya selesai, Morgan Singh langsung menamparkan wajah William Zhao. Meskipun mati aku juga ingin melihat mayatnya. Bagaimana jika dia beruntung dan tidak mati? Jika bukan karena kamu yang tidak becus dalam melakukan tugas, semuanya tidak akan seperti ini. Amarah Morgan Singh tidak tahu harus dilampiaskan kemana, dan William Zhao ini berinisiatif datang. Setelah menamparnya, kebencian William Zhao pada Wilbert Ye menjadi semakin mendalam. Dia mengangguk, lalu pergi. Dia mencari tempat yang sepi, lalu melepaskan merpati pembawa surat. Mengerahkan 30 murid istana petir, meskipun luka Wilbert Ye telah pulih, dia tetap akan mati. Murid dari istana petir, semuanya berada di bawah didikan Morgan Singh, sikapnya yang kejam itu, berada di tingkat ketiga dalam sekte. Ketika semua orang melihat pertarungan selesai, mereka juga berpamitan sembari tersenyum. Sebenarnya hari ini mereka datang untuk merayakan kediaman keluarga Ye kedatangan tamu dari Sekte Ling Qiao, namun sekarang, sepertinya sudah tidak perlu lagi. Di sebuah gang sepi di prefektur, pria bertopeng melepaskan pakaiannya, lalu menunjukkan parasnya yang muda, dia adalah Yoshi Lei. Hanya saja dirinya yang saat ini, wajahnya terlihat ganas, niat membunuhnya terlihat sangat jelas. Sekte Ling Qiao yang sampah ini, suatu hari nanti, aku akan membunuh kalian, membuat kalian tahu bagaimana rasanya memohon. Tatapannya, menatap ke sebuah jalanan, jalanan itu berada di area yang gelap. Peringkat pembunuh. Yoshi Lei mengepalkan tangannya, seperti membuat sebuah keputusan, kemudian dia sekali lagi menutup wajahnya, dan berjalan ke arah tersebut. Istana Hell Hunting. Petua melepaskan kain dari wajahnya, lalu menunjukkan wajah aslinya, dia adalah Eleven Blood yang sebelumnya Wilbert Ye temui. Ketua, keluarga Ye mengalami perubahan, ternyata kekuatan Wilbert Ye itu tidak biasa,
bahkan mungkin lebih kuat dari Freddy Ye yang merupakan orang bertalenta dari keluarga Ye sekarang. Selera ketua memang tidak salah. Namun saat ini Wilbert Ye bertarung dengan Sekte Ling Qiao. Sekarang dia sudah melarikan diri, namun tubuhnya terhantam energi pedang iblis surga, mungkin sudah tidak dapat bertahan lama. Setelah Eleven Blood mendengar laporan tersebut, dia terdiam sejenak dan membuat keputusan, utus beberapa orang untuk menyelidikinya. Jika ada kabar, cepat datang melapor.